Kemudian saya Arya Pandu Nugroho dengan lahir 2161. Saya dengan Dimas Haji Nugroho dengan NIM 2110 2167. Lanjut kepada sub-blok materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian dari disk operating system itu sendiri. Yang kedua fungsi disk operating system. Yang ketiga ada jenis sistem operasi dari DOS. Dan yang terakhir cara kerja sistem disk operasi secara sistem. Lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian disk operasi sistem. Nah, DOS atau disk operasi system adalah sebuah software yang termasuk ke dalam bagian sistem operasi dasar yang berupa teks. Nah, di dalam disk operasi system tersebut terdapat perintah-perintah yang dibagi menjadi dua, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Next. Oke. Disk operating system memiliki fungsi yang pertama itu mengelompokkan dan mengendalikan aktivitas komputer. Semua aktivitas yang ada di dalam sebuah komputer dikendalikan oleh DOS dengan beragam macam instruksi yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini juga berguna agar sebuah komputer dapat membaca perintah. Terus yang kedua itu ada mengatur memori yang terdapat di dalam komputer. Dalam fungsi ini, DOS juga dapat mengatur memori space yang terdapat di dalam sebuah komputer. Dengan adanya DOS di sebuah komputer, dapat menyimpan sebuah file ke dalam memori. Lanjut ke yang ketiga itu ada mengatur input dan output. DOS dapat mendiagnosa file atau data di bagian input ataupun output dalam sebuah komputer. Dengan fungsi dari DOS ini, maka komputer dapat mengatasi dan mengatur file atau data yang masuk maupun keluar. Yang keempat, manajemen file. DOS juga bisa mengatur atau memanajemen sebuah file yang berada di dalam komputer. Seluruh file-file atau data yang ada tersebut dilakukan diagnosa secara detail dan dikategorikan. Hal ini juga dapat membuat komputer dapat berjalan dengan maksimal dan lebih baik. Contoh perintahnya yaitu attrib digunakan untuk menampilkan dan mendefinisikan atribut sebuah file. Lalu ada copy, melakukan sebuah duplikat sebuah file. Yang ketiga ada erase untuk menghapus sebuah file yang ada di dalam komputer. Selanjutnya yang kelima ada fungsi menyelesaikan troubleshooting. Fungsi ini dapat mengatasi masalah pada sebuah file atau program dengan troubleshooting. Dengan troubleshooting, Anda dapat memecahkan sebuah masalah pada file atau program dengan sangat cepat. Dan yang terakhir ada mengamankan sebuah data. Ketika sebuah data atau file tidak dapat bekerja dengan maksimal atau tidak terbaca, maka performa sebuah komputer menjadi tidak lancar. Di sisi lain juga DOS dapat menyimpan data dan mengamankannya dengan cara merekam data melalui perintah command prompt atau CMD. Next. Cara kerja sebuah DOS. Untuk cara kerja DOS terjadi saat komputer pertama kali dinyalakan. Hal ini karena saat komputer dinyalakan, program yang pertama kali berjalan adalah sistem operasi, dan yang dapat mengatur dan mengubahnya adalah BIOS. Di saat komputer dihidupkan, sistem Basic Input Output System atau BIOS akan membaca semua peripheral yang ada di dalamnya. Jika terjadi suatu problem atau kesalahan, maka secara otomatis BIOS akan memberikan tanda berupa suara.
dan setiap kesalahan memiliki suara berupa bip yang berbeda-beda. Jika semua yang sudah dicek oleh BIOS aman atau tidak ada kesalahan, selanjutnya BIOS akan memecah dan memproses hard disk yang ada di dalamnya terdapat sistem operasi. Dan kemudian di sistem operasi, BIOS akan memberikan tugas selanjutnya ke sistem operasi yang ditemukan tersebut. Setelah diterima sistem operasi atau DOS, maka data yang diterima tersebut digunakan sebagai proses untuk melakukan booting selanjutnya. Dan akhirnya sistem komputer dapat berjalan dengan baik dan dapat Anda gunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nana. Selanjutnya di sini yaitu ada jenis-jenis operasi dari DOS. Yang pertama yaitu MS-DOS atau Microsoft DOS. Di sini Microsoft DOS ini dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft. Ini dapat untuk komputer sekarang